Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Maskur dengan NIM 21121021, Prodi Manajemen A Semester 4 dari STIE Cendekia Karya Utama Semarang. Yang pertama itu menjelaskan pengertian dari Incoterm itu sendiri. Nah, Incoterm merupakan singkatan dari International Commercial Terms. Istilah ini merupakan terminologi yang digunakan pelaku perdagangan internasional ketika mengirim barang dalam transaksi atau kontrak. Tujuan dari Incoterm. Nah, tujuan dari Incoterm itu sendiri yang pertama, mengatur hak dan kewajiban yang menjadi tanggungan eksportir dan importir yang melakukan transaksi perdagangan internasional. Yang kedua, memberikan pilihan syarat pengiriman bagi importir dan eksportir. Jadi di dalam Incoterm ini memberikan pilihan beberapa syarat bagi importir dan eksportir. Yang ketiga, dapat mengurangi salah tafsir dan kesalahpahaman tanggung jawab yang terjadi antara importir dan eksportir. Yang keempat, istilah-istilah yang terdapat dalam Incoterm juga akan berdampak pada buku-buku bisnis. Dengan menggunakan istilah dalam Incoterm, laporan akan lebih mudah dibaca dan dipahami. Selanjutnya, ada jenis-jenis dari Incoterm. Yang pertama itu ada EXW. Nah, EXW itu sendiri yaitu pembeli akan menanggung semua biaya termasuk asuransi, transportasi, dan risiko yang mungkin terjadi saat barang diantar. Yang kedua ada FOB, Free on Board. Nah, istilah ini digunakan untuk pengiriman barang via laut. Berarti penjual bertanggung jawab untuk mengantarkan barang hingga pelabuhan sesuai dengan kontrak yang berlaku. 3. FCA. FCA yaitu pada saat penyerahan terjadi peralihan risiko dari penjual kepada pembeli. Pembiayaan pengiriman dan risiko barang ditanggung oleh pembeli. Selanjutnya ada CIP. CIP yaitu penjual wajib membayar asuransi kargo dari risiko kerusakan dan kehilangan barang saat diantar. Nah, CIP juga mewajibkan pembeli untuk melakukan ekspor clearance. Yang kelima, CIF. CIF itu penjual wajib bekerja sama dan membayar asuransi serta menyediakan sertifikat asuransi bersamaan dengan dokumen lain yang diserahkan. Yang keenam, CFR. CFR yaitu ketentuan yang digunakan untuk pengiriman melalui jalur laut. Penyerahan barang dengan CFR dilakukan di atas kapal, namun biaya angkut sebelumnya sudah dibayar penjual sampai pelabuhan tujuan. Yang ketujuh, ada CPT. CPT yaitu risiko kehilangan ditanggung oleh penjual hingga barang sampai ke carrier. Yang kedelapan, DAP. DAP yaitu ketentuan yang berfokus pada tanggung jawab penjual untuk mengatur proses pengantaran barang hingga tempat yang telah disepakati. Setelah selesai proses impor, penjual wajib mengantar barang hingga tempat yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kesembilan, DPU. DPU yaitu penjual menanggung biaya dan resiko yang timbul di tempat asal, pengepakan, pemuatan, izin ekspor, pengangkutan, pembongkaran di tempat tujuan, dan pengiriman di tempat yang disepakati. Selain itu juga, pembeli bertanggung jawab atas prosedur izin impor. Yang ke-10, DDP. Nah, DDP itu fokus pada tanggung jawab penjual, mulai dari impor clearance, pembayaran biaya masuk, hingga pajak. DDP dapat digunakan pada segala jenis moda transportasi. Sekian dari saya penjelasan mengenai dari Incoterm. Apabila banyak salah kata, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.